Itu keinginan bisikan dari mana? Jawabannya itu adalah punten, setan. Karena setan itu dekat dengan kita. Yajri ala majri dam. Setan itu dekat bersama dengan aliran darah. Orang yang sabar ketika mendapatkan ujian, pahalanya itu hanya Allah yang tahu. Alhamdulillah, kembali lagi di podcastnya NP Ta'lim. Ma, apa kabar, Ma? Alhamdulillah. Aduh. Sehat nih. Sehat ya, Ma ya? Seger lagi. Seger banget ya, Ma. Seger lah, kan kita udah masuk di podcastnya ANP. Betul sekali. Ma, tapi kalau ngomong-ngomong soal podcast, Ma hari ini pengen ngebahas apa, Ma? Ya gitulah, kan kadang-kadang kita nih banyak yang bicara dalam hati ya. Bicara dalam hati itu maksudnya? Ada yang ngomong dalam hati. Oke. Diri kita sendiri sih. Oh, iya, Kadang iya. kan pikiran. Bahasa kalbu namanya, Ma. Nah, bahasa kalbu. Tapi apakah bahasa kalbu itu cuma kita yang tahu? Bisa jadi iya, tapi masa Allah nggak tahu sih, Ma? Nah itu dia. Yakin nggak Allah tahu? Harusnya sih, Ma. Yakin dong. Iya, harusnya. Makanya kita tanya aja sama Abi, beneran nggak? Allah Iya. tahu semua yang ada dalam hati kita. Benar banget nih, kebetulan Abi udah hadir di sini, Ma ya. Iya. Sayang banget ilmunya Abi nggak kita manfaatin secara maksimal. Abi yang Iya, seperti yang Ricky obrolin sama Ma, bener nggak sih Abi? Allah tuh tahu semua, Abi. Subhanallah. Kalau bicara tentang apa yang ada dalam hati ya. Dalam Al-Quran mengatakan ya'lamu sirra wa akhfa. Allah ini mengetahui sir dan akhfa. Sir itu rahasia. Berarti yang tersembunyi dalam hati. Akhfa sesuatu yang belum terbersit dalam pikiran. Allah sudah tahu. Oh. Jadi belum kepikiran aja Kepikiran Allah sudah Bi. tahu. Itu Iya. ya. Maksudnya gini, kita belum niat gitu. Iya. Tapi kita tahu sesuatu. Iya, Terus? misalnya gini. Iya, seperti tadi. Jadi misalnya gini. Kita lagi berpikir apa ya kira-kira nih makan apa Allah sudah tahu. Kita lagi mikir makan apa Allah sudah tahu. Dia akan pilih itu. Iya. Oh, seperti kalau kita ngomong kalau kita lagi di tanah haram ya, Abi ya? Betul. Jadi sudah mengerti apa yang baru dipikirkan. Jadi itu Iya. bukan cuma di tanah haram aja di sini. Bukan, semuanya di tempat manapun Allah Maha tahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sir yang dirahasiakan dalam hati, ya. Lalu akhfa sesuatu yang belum ada dalam hati dan belum terfikirkan. Allah Maha tahu itu. Kalau Iya. kita punya niat negatif nih Bi, tapi Iya. nggak dilakukan, itu catatannya gimana Bi? Nah, Niat ini misalnya, aduh Ya. pengen, apa ya kira-kira contohnya? Aduh, pengen apa ya, Ma? Oh, pengen belanja tapi nggak ngomong sama istri gitu, Ma. Oh, ya, itu kamu. Iya, kan saya nggak apa-apa, gitu. nggak apa-apa, jadi Iya, contoh boleh. contoh. Itu gimana? Iya. Bi? Tapi Iya. nggak dilakuin. Iya, kalau misalnya ada sesuatu keinginan, kadang-kadang ada keinginan baik dan ada keinginan buruk dalam hati ya. Iya, iya. Andai ada keinginan buruk di dalam hati, sebetulnya sebelum saya jawab tadi, itu keinginan bisikan dari mana? Jawabannya itu adalah punten, setan. Keinginan buruk itu. Iya. Jadi kalau kita bicara, apakah setan pernah berbicara sama kita? Jawabannya, masa iya? Masa pernah? Masa belum? Gitu ya. Pernah. Kapan? Ketika duduk, tiba-tiba ada orang lewat nih. Tiba-tiba bilang, dalam hati kita bilang, ini baju sama kerudung gak matching banget ini. Nah, Termasuk ini. itu siapa yang bisikin itu kan? Iya, benar. Itu kenapa harus dikomentari itu? Iya, Itu iya. setan bikin gitu. Akhirnya, oh iya bener-bener gak matching. Ngapain juga dia? Apa? Ini kok pakai hijau ke kuning gitu ya, Bi, gitu. Begitu. Ketika berbicara sesuatu yang buruk dalam hati, mengejek orang, menghina orang, menciptakan orang, dia sedang bicara sama siapa? Jawabannya itu adalah sedang berbicara dengan setan. Itulah yang mengerikan sekali. Begitu datang, ntar kalau dia pergi dicuri sendalnya, awas saya curi nih. Itu lagi bicara sama siapa? Dia sama setan. Iya, karena setan itu dekat dengan kita. Yajri ala majri dam. Setan itu dekat bersama dengan aliran darah. Jadi sangat memungkinkan untuk berbisik buruk dalam diri kita. Maka saat itu nih niatnya kan mau mencuri. Ternyata tidak mencuri. Iya, maka tidak dapat dosa. Tapi kalau dia niat mencurinya dengan mengatakan, astagfirullah ya Allah, ini dosa nih, astagfirullahaladzim, saya tidak mencuri Allah, saya taubat, dia dapat pahala. Tadi kan udah mau niat mencuri nih, Betul. bisikan setan tadi, Allah tahu, setan udah bisikin dia tuh, mau mencuri tuh. Iya. Ternyata dia nggak jadi. Alasannya karena dia, ya Allah ini perbuatan dosa, saya takut, dapat pahala. Oh, iya. Tapi andai mau mencuri, ternyata ada orang, nggak jadi, nggak dapat pahala itu mah. Tapi nggak dapat dosa. Niatnya nggak jadi mundur ya. Nggak jadi mundur, Cuman iya. terhalang. Terhalang. Karena terhalang nggak dari mencuri. Apa penyebabnya? Karena ada orang. Berarti dia nggak dapat dosa tapi nggak dapat pahala. Tapi syukurlah terbebas. Tapi kalau seandainya niat baik nih, ya Allah nih kasihan. Ntar saya pulang saya kasih kalau ada rezeki saya kasih nih lewat sini lagi saya pulang.
Ternyata qadarullah Nggak lewat situ. nggak lewat situ. Tapi udah dapat. Udah dapat pahala. Masya Allah. Lewat situ orang yang ada udah dapat pahala. Itulah bisikan hati, terkadang baik, terkadang buruk. Entah siapa yang membisikkan. Tapi kalau yang bisikan buruk kan dari setan. Kalau bisikan baik dari mana? Itu ada dari hasil amal soleh. Kalau sudah amal soleh itu akan membimbing kepada amal soleh lain lagi. Gara-gara sholat, itu kan punten kata bahasanya. Karena sholat yang kita lakukan, itu karena sholat itu akan membimbing untuk selalu bersilaturahim, untuk selalu hadir di majelis taklim. Nanti majelis taklim membimbing lagi untuk apa? Nengok orang yang sakit. Ini hasil dari nengok orang sakit. Berkelanjutan. Punya keinginan untuk bersedekah. Dari sedekah, keinginan untuk apa? Terus orang atau amal soleh itu akan menuntun amal soleh yang lainnya. Jadi Itu kalau misalnya di gambarannya. tengah jalan ada bisikan, terus kita bisa melawannya, jalan terus lagi ya teman-teman. Seperti itu. Kalau nggak bisa, Kalau seandainya itu adalah bisikan baik, kita ikuti. Kalau kita bisikan buruk, kita katakan langsung hentikan, astagfirullah. Karena yang namanya bisikan kita kan ada yang baik dan ada yang buruk. Makanya kalau di sinetron-sinetron film itu ada yang warna merah, warna putih. Gitu. Bisikan-bisikan. ada yang pakai tanduk, ada pakai sayap gitu ya. Atau yang ya gitulah kira-kira. Iya, benar banget. Bi, ini kan sebenarnya makna as-sami itu apa ya, Bi? Kalau sekarang suka dengar. Betul. Iya, itu adalah salah satu daripada asma Allah namanya As-Sami. As-Sami itu maha mendengar. Kalau kita mendengar itu satu, ada jarak. Iya. Yang kedua, terhalang pun kita sudah tidak bisa mendengar. Ketiga, jauh tapi pakai alat. Handphone atau apa saja. Ya. Itu kan, itu bisa mendengar. Allah tidak perlu jarak. Tidak perlu terhalang, iya. Tidak perlu terdengar dalam hati ataupun tidak terucap, itu as-sami, maha mendengar. Andai kita melihat semut sedang jalan, kita dengar nggak suaranya? Ya. Allah dengar suaranya. Masya Allah. Allah dengar suaranya. Iya. Jadi semuanya. Jadi kalau dikatakan as-sami, Allah maha mendengar. Dan maha mendengar itu bukan hanya sekedar maha mendengar kaki yang sedang berjalan, kaki semut itu. Tapi Allah maha mendengar rintihan keinginan apa yang diucapkan. Iya. Dan maha mendengar itu kalau kita mendengar seseorang minta tolong, belum tentu kita tolong. Tapi as-sami mendengar, mengetahui apa yang diinginkan dan mengabulkan keinginan. As-sami. Masya Allah. Maka ketika kita sholat, sami Allahu Liman Liman hamidah. hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Itu artinya adalah, iya, hanya segala puji yang sempurna untuk Allah yang maha mendengar rintihan kami, keinginan kami, doa kami. Maka dikatakan atau kata-kata sami Allahu liman hamidah itu satu gerakan yang mana beda dengan kata-kata lain. Yang lain kan Allahu Akbar, Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Tapi begitu sami Allahu liman hamidah. Artinya adalah yang berhak mendapatkan pujian sesungguhnya adalah Allah yang maha mendengar apa yang ada di dalam hatiku. Dan bukan hanya mendengar tapi mengabulkan semua keinginanku. Jadi kalau kita mendengar, tahu as-sami, nggak ada putus asa dalam kehidupan. Masya Allah. Nggak ada. Pentingnya tahu bacaan sholat tuh gitu Di ya. antaranya gitu. Kadang-kadang cuma hafalinnya aja, Mak. Iya, Tapi tuh. artinya nggak paham kita. Kadang-kadang tahu itu sami, tahu artinya mendengar. Mendengar. Tapi makna sedalam ini, Iya. alhamdulillah, terima kasih Abi. Sami-sami. Jadi pentingnya kita tahu ya kalau Allah tuh maha mendengar segala sesuatu pun itu aja kita sebutkan terus dalam sholat kita. Betul. Jadi kalau sekarang kita udah tahu maknanya kan makin dalam ya. Iya, betul. Dan ini dia. Tapi Abi kalau kita bicara soal mendengar, kadang-kadang kan yang namanya manusia itu kan pasti punya banyak masalah ya, Abi ya. Iya. Ada yang bikin kode, status segala macam. Sebenarnya itu Allah tuh udah dengar apa nggak sih? Sebenarnya kita tuh dari itu aja udah dengar nggak sih sebenarnya? Nggak usah tulis status gitu. Iya gitu. Kadang-kadang kan orang merasa gini, aduh punya masalah tapi nggak punya tempat cerita, suka kayak gitu. Bi. Iya. Ada teman saya kemarin curhat, honor belum keluar nih, katanya gitu. Itu jadi tahu. Harusnya ngomongnya mau aja ya. Belum keluar udah habis. Udah habis. Kayak juga ya. Iya, benar ya. Dia subhanallah, makanya curhat yang terbaik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh. Tolong pegang baik-baik ya. Ketika kita mencurhatkan tentang nasib kita kepada makhluk, nggak punya adab sebenarnya kita curhat tentang Allah kepada makhluk gitulah.
Tapi boleh nggak sih, Bi? Iya, misalnya Gimana, dengan mengatakan Bi? begini. Contohnya. Misalnya kita sakit. Allah kan yang memegang semua takdir. Iya. Iya, kita sakit misalnya, kita dapat musibah atau apa. Lalu kita curhat kepada manusia, kok Allah gini banget ya sama saya? Punten, iya, dia sedang mengeluhkan Allah kepada makhluk. Oh iya benar juga. Iya kan? Dia mengeluhkan Allah kepada makhluk. Lah, makhluk itu siapa? Siapa lebih sayang? Dirinya apa? Allah. Oke. Itu kan. Jadi dia sedang mencurhatkan Allah kepada makhluk. Maka para ulama mengatakan hal ini bukan untuk solusi yang terbaik. Tapi yang terbaiknya itu adalah curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau curhatnya sama Ustadz gimana, Bi? Kalau sedang kepada ustadz itu sedang mencari solusi seperti apa. Benar. Itu Ikhtiar, kan. ikhtiar. Bukan mengeluh Iya, terhadap benar. apa yang ada. Oke. Kalau kepada orang yang mengetahui alim, nasih, labib, dia akan mengatakan hati-hati ya. Ini adalah harus begini, ini harus begini, syukuri dengan apa yang ada. Nanti pepatahnya itu akan benar. Kalau tidak ada ilmunya ketika dia berbicara kepada orang yang tidak ada ilmu, dia jawabnya apa? Dengan mengatakan, udah terima aja lah, nggak apa-apa. Iya. Habis itu apa? Nantinya memang kamu itu emang susah banget ya hidupnya. Memang kamu itu malah akan jadi drop lah. merasa drop semuanya. Tapi kalau kepada orang yang benar itu akan lebih baik lagi. Makanya kalau dikatakan mustahil orang yang tenggelam minta tolong kepada orang yang tenggelam. Iya. Iya, Betul, nggak betul. ada. Sekarang manusia itu sebenarnya hebat apa, jago apa. Kalau kita dalam keadaan kesusahan, terus kita curhat kepada makhluk itu pernah kesusahan nggak gitu? Iya, kita sedang berarti kalau mengatakan, ayo, saya dalam keadaan seperti ini, saya harusnya bagaimana? Tidak mengeluhkan terhadap situasi ataupun takdir Allah yang Allah berikan kepada kita, lalu kita keluhkan kepada makhluk. Maka para ulama mengatakan terbaik curhat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu terbaiknya Abi itu kapan? Masya Allah. Nah, waktu terbaiknya. Benar. Menurut keyakinan saya, Abi, lagi Iya. sholat ya, Abi ya. Bisa. Ya itu aja dah. Jadi benar ya, waktu terbaiknya sebetulnya semua waktu itu baik. Semua waktu itu baik. Kapanpun kita curhat kepada Allah itu baik. Iya, karena tidak ada perbedaan antara waktu ini, waktu ini. Kenapa? Karena semuanya baik, karena Allah siap untuk mendengar apapun curhatan kita. Namun kalau ditanya mengatakan, paling istimewanya itu apa? Banyak ya. Tapi kalau misalnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan sepertiga malam ketika manusia dalam keadaan tertidur. Iwan nasuniyam, ya jam 3, setengah 3 sampai jam 4 sampai sebelum subuh kita langsung menengadah kepada Allah dan curhat apa yang disampaikan. Itu adalah waktu yang terbaik. Kenapa? Karena untuk membaca Al-Quran pun dalam Al-Quran mengatakan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi di waktu itulah kita sedang membaca Quran aja akan lebih celep dalam hati. Maka ketika curhat pada jam itu, pada waktu itu, kita akan semakin nikmat untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya untuk curhatnya lebih nyaman. Iya. Ini kayaknya ada yang mau curhat nih, Mak. Ada, Iya, udah mulai ada yang mau curhat? Iya. Kalau ada urusan curhat nih. Silakan. Tuh, Masya ini Allah. mulai mau nanya nih. Izin bertanya, Bi. Kita kan sebagai manusia dalam hidup selalu dapat permasalahan atau ujian hidup gitu. Dan kita pun harus yakin bahwa Allah memberikan ujian hidup tidak di luar batas kemampuan manusia. Pasti. Dan Allah selalu ada untuk memberikan jalan atau menolong. Cuma kan pada pelaksanaannya atau eksekusinya kadang-kadang kita beranggapan kita harus menyelesaikan masalah sendiri gitu. Biasanya kita ada masalah, pasti kita ya tadi seperti Abi bilang curhatnya sama teman, sama saudara, segala macam ya. Nah, bagaimana yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara membiasakan diri untuk kita selalu ingat bahwa setiap permasalahan kita itu pasti ada jalan keluarnya dan ada Allah yang akan menolongnya. Begitu, Bi. Masya Belajar Allah. dari saya, Bi. Terima kasih, Bi. Yakin lah tuh. Imam Yakin. di mana? Imam di mana? Ini kayaknya imam musola mana ini? Imam musyawarah pengkolan. Alhamdulillah. Walaupun itu tetap jadi imam, Abi. Itu jadi imam, Masya Allah. Luar biasa. Namanya sebenarnya bukan kasman, Abi. Ada imam depannya, tapi dia pakai cuma kasman doang. Tafadhol, Abi. Iya, bismillah, Masya Allah. Memang apa yang disampaikan sangat-sangat luar biasa. Bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu pasti. Allah
memberikan ujian itu mustahil di luar kemampuan seseorang itu. Pasti dia mampu dan Allah tahu kalau kita mampu. Kalau kita dapat musibah, dapat ujian apapun Allah tahu. Dan ketika ditanya, gimana caranya biar kita ini bisa menyelesaikan dengan sendiri gitu ya. Apa yang harus dilakukannya? Mungkin tidak keliru ketika kita mencari minta saran kepada sahabat, kepada teman, kepada keluarga. Silahkan. Hanya punten, kalau tadi digambarkan jangan sembarangan untuk curhat apalagi di medsos. Karena apa? Karena tidak tahu yang membaca itu akan senang, Jadi bumerang ya, jadi bumerang. malah bumerang gitu kan, rasain malah begitu kan nggak enak ya. Tapi kasihan Disyukurin, dia ya, syukur gitu. disyukurin gitu. Nah itu lebih baik kepada orang yang benar-benar kita percaya, kepada orang yang benar-benar punya ilmunya, pada orang yang benar-benar bisa menata kata-kata sehingga tidak sakit hati ketika mendengar petuahnya. Iya. Namun apa yang pertama harus dilakukan? Jawaban pertama tadi sudah dipegang. Yakin Allah memberikan ujian ini tanpa di luar batas kemampuan saya. Satu itu. Kedua, yakinkan kalau ini adalah bukti Allah mencintai kita. Bukti Allah mencintai kita. Punten, ini agak sedikit unik ya. Saya akan sampaikan gini. Pernah nggak minta kepada Allah, ya Allah berikan saya sorga Firdaus. Berikanlah saya sorga. Pernah doa itu nggak kira-kira? Dalam tiap hari gitu. Minta agar dijadikan ahli sorga. Setiap habis sholat. Masya Allah. Nah ketahuan kan? Iya. Minta pada ya Allah saya ingin menjadi ahli sorga gitu kan. Allah tuh baik. Allah katakan, hai malaikat, aku ingin jadikan dia untuk menjadi ahli sorga. Iya. Aku ingin jadikan dia ahli sorga. Tapi sorga itu pun ada nilai. Ada nilainya. Berapa misalnya harus nilainya 100 misalnya kan. Allah akan cek. Coba lihat nilai sholatnya berapa. Aduh sholatnya baru 10 nih. Coba puasanya berapa? 10. Coba semua amal soleh dikumpulkan. Berapa? 50. Berarti kurang berapa lagi? 50. 50. Kasbon dulu. Nah itu kan. Betul. Kurang 50 Dari kan? mana? Bener kurang 50. Sementara ini harus sampai 100. Allah katakan, hai malaikat, aku ingin jadikan dia sebagai penghuni surga Firdaus. Iya, tapi kurang 50. Bagaimana caranya? Aku ingin berikan dia pahala tanpa batas. Apa? Kasih ujian. Kasih musibah. Bukankah ketika mendapatkan ujian itu musibah itu Al-Quran mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ketika mendapatkan ujian pahalanya itu hanya Allah yang tahu. Begitu dapat ujian berat, musibah, menyakitkan, sampai tidak bisa tidur, sampai dapat itu ini, sulit sekali untuk menghadapinya, naik sampai 100. Allah katakan, sekarang surga Firdaus. Itu gambarannya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku hanya mengadukan keluh kesahku ini, kesedihanku hanya kepadamu. Itu minta pada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya. Itu memaknainya gimana supaya kita bisa dapat itu gitu. Allah maha mengetahui satu yang terbaik untuk kita. Itu. Yang terbaik untuk kita itu bukan hanya di dunia. Yang terbaik untuk kita sampai ke akhirat.